minasyaitonir rajim. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina khususan jamaiyah riyadhus shalihin. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ikhwani fillah rahimakumullah. Jamaah kajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Niki poena saya ngebas menanan. Jadi nyekel mengkele jajar Pak Haris koyo mulai dhisik rada gregeten. Tapi alhamdulillah malam hari ini poena tenanan. Suarane penak, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena Allah mengumpulkan kita senantiasa di majelis yang mubarak ini. Dan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang sing seneng ngaji. Di antara waktu yang mustajab itu ketika kita sedang melakukan kebaikan. Jadi ketika kita berangkat budal ngaji atau melakukan kebaikan apapun, maka setidaknya kita itu menyempatkan untuk berdoa, macam-macam berdoa. Jadi termasuk ketika kita ngaji, ini adalah waktu mustajabah. Jadi kita sunnah kita itu sampai nyemil tunggu gak masalah. Ketika kita ngaji, ya Allah masalah kula kathah, semoga bisa segera terselesaikan dengan barokah ngaji, dengan bahasa kita sendiri, nggak perlu doa itu, nggak perlu coro-coro Arab, mboten. Yang penting kita paham, yang penting kita ngerti. Khonifillah rahimakumullah. Mungkin akhir-akhir ini berita yang paling santer kita itu mendengar peristiwa di Palestina. Jadi ketika Hamas moro-moro nyerang Israel dan akhirnya bales. Nah, banyak korban di Palestina dari saudara-saudara kita, dari ikhwan kita sesama Islam, sesama Muslim. Maka tentunya kita nggak boleh berdiam diri, nggak boleh tidak melakukan apa-apa. Maka di forum kali ini mari kita membaca Fatihah. Kita mendoakan kemenangan saudara-saudara kita di Palestina dan negeri-negeri Islam yang lain. Kita mendoakan kebaikan dan mendoakan semoga daulah Islam itu segera tegak untuk menopang, untuk mengentaskan kezaliman, untuk mengentaskan segala penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjutkan, saya membacakan kitab Riyadhus Shalihin, babu karahati tasmiyatil ainab karman atau kurman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, la tusammu al-ainaba al-karuma. La tusammu, janganlah kalian menamakan al-ainaba, perasan anggur, al-karma, dengan nama al-karma. Karma itu karomah, kemuliaan, atau
loman, seneng ngekei. Fa innal karuma ar-rajulu al-muslim, karena al-karuma itu hanya layak ar-rajulu al-muslim bagi seorang laki-laki yang Islam. Kita dilarang menamakan perasan anggur itu kan bir, sesuatu yang memabukkan dari anggur. Kita nggak boleh menamakan sesuatu yang memabukkan dengan nama-nama yang baik. Dan juga sebaliknya. Jadi makanan yang baik-baik dinamakan sesuatu yang buruk niku mboten angsal. Mie setan. Mie setan niku bisa jadi mboten angsal. Mie wis macam-macam. Dulu saya pernah pas dialog dengan Ustadz Siddiq Al-Jawi, beliau itu setengah memprotes orang yang menamakan kopi itu dengan wine kopi, wine. Wine itu kan salah satu minuman keras, wine kopi. Padahal wine kopi nggak ada alkoholnya sama sekali, nggak ada unsur memabukkan, nggak ada. Jadi prosesi wine kopi itu kopi sing mari dipetik sing wabang pol. Mari ngono dilepono plastik, kedap udara sampai kulit sing abang iku nyunyut sak karepe dhewe. Nah, tadi gas itu keluar dengan sendirinya. Itu proses kopi sing mateng dimatengno maneh. Istilahnya kopi mateng dimatengno maneh. Fermentasi alami. Dan itu hanya yo enak. Nah, sehingga orang-orang itu ada yang menyebutnya wine kopi. Ustadz Siddiq Al-Jawi itu memprotes karena menamakan seperti itu berarti menamakan sesuatu yang haram, yang halal dengan nama-nama sing sudah nama yang haram. Wine itu kan anggur memabukkan. Jadi itu nggak boleh. Apalagi menungso. Jadi manusia yang punya nama buruk itu harus diganti dengan nama-nama yang baik. Karena zaman singen niku kula nate wonten tiang saking kepingine jeneng Arab dijenengno Nur Iblisiyah. Nur Iblisiyah. Jadi iki nemen. Jadi harus diganti. Ini misalnya jeneng kula niku. Jangan menamakan anggur yang memabukkan dengan al-karma. Final karma, karena sebenarnya al-karma itu kemuliaan itu hanya ar-rajul muslim, laki-laki yang Islam. Wa fi riwayatin yaquluna al-karmu yaitu qalbul mukmin. Al-karmu itu istilah untuk hati seorang yang beriman. Dados niku sing halal itu tetap harus dinamakan dengan sesuatu yang halal. Nek sing haram ya gak boleh dinamakan dengan sesuatu yang halal. Tapi dinamakan sesuatu yang halal kadang-kadang iso ngepingini. Jadi anak-anak kecil itu terus wau injing juga kula disukani jajan arek TK. Kancane ana sing nang sekolah nggo jajan wake. Ibuke mari teko Singapura. Mulai nggo jajan akeh iku jajan merek Cina kabeh. Tulisane Cina, merek Cina. Dadi mari ngono kula petani. Pokok yang boleh dimakan pokok yang ada tulisan halal. Digoleki. Yo ada sing masuk Indonesia wonten. Tapi sing teko Cina wis angel tulisan halal.
Babu karahati qaulul insan fid du'a Allahumma ghfirli in syi'ta bal yajzimu bit talab. An Abi Hurairah, hadis saking Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul la yaqulanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan ketika berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya jika engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah berilah rahmat jika engkau mau. Liya'zim al-mas'alah fa innahu la mukriha lahu. Hendaklah orang itu liya'zim, mantepno ketika berdoa. Karena walaupun memang sebenarnya la mukriha lahu, Allah itu enggak ada yang maksa. Allah itu enggak ada yang maksa. Jadi memang kehendak Allah itu mengampuni kita atau tidak, itu kehendak Allah. Kehendak Allah memberi rahmat pada kita atau tidak, itu kehendak Allah. Jadi kadang-kadang orang itu awak iki bapak sak karepe pangeran, Pak Sugi pas melarat, Pak Sugi bah melarat sak karepe pangeran. Sebenarnya hal seperti itu enggak boleh terucap. Pak Sugi bah melarat enggak boleh terucap. Kenapa ya? Karena memang pertama Allah itu maha berkehendak, semuanya itu terserah Allah. Tapi dari sisi hamba kita itu harus menghendaki yang baik, menghendaki yang terbaik. Jadi selayaknya kita itu mengucapkan semoga-moga diparingi penak tok. Walaupun ketika gak penak gak oleh ngersulo. Tadi ketika gak penak ya gak oleh ngersulo. Tapi dari sisi ucapan kita itu harus menghendaki kebaikan terus. Ketika kita berdoa, ya memang Allah itu punya kehendak sak karepe pangeran. Allah itu berkehendak mengampuni atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berdoa, kita itu harus tolak, harus benar-benar menuntut pada Allah, ya Allah ampunilah saya. Gak oleh ditambahi kalau engkau menghendaki, jangan. Ya Allah ampunilah saya, benar-benar. Jadi doa itu benar-benar berdoa. Jadi semuanya memang jika Allah menghendaki, insya Allah. Tapi dalam hal berdoa, dalam hal kita itu mengucapkan, kita itu harus ketika berdoa harus benar-benar nuntut pada Allah, ya Allah ampunilah saya, ya Allah berilah saya, macam-macam. Bukan mendikte aja. Boten. Doa itu bukan dikte. Wa an Nabi Hurairah wa Nabi Barzah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu, bahwa Kanjeng Nabi kana yakrohu an-nauma. Kanjeng Nabi itu membenci tidur qoblal isya, sebelum isya. Turu-turu sak durung isya makruh. Wal hadis ba'daha, dan ngomong-ngomong setelah isya niku sesuatu yang makruh. Ketika ngomongnya mubah niku sesuatu yang makruh. Tapi fa'amal hadis al-muharram au al-makruh, kalau ngomong-ngomongan yang diharamkan atau dimakruhkan, fahuwa fi hadzal waqti asyaddu tahriman wa karahatan. Jadi malam-malam ngomong sesuatu yang haram itu lebih enggak boleh daripada siang hari. Ngomong sesuatu yang makruh malam-malam itu lebih tidak boleh dibanding siang hari. Famal hadis fil khair, adapun ketika mengucapkan sesuatu yang khair, yang kebaikan, kamuzakaratil ilmi, seperti muzakarah ngaji, wa hikayati sholihin, cerita-ceritane wong-wong soleh. Tadi malam itu biasanya kalau mbah saya dulu itu mesti dongeng sebelum tidur, cerita. Wa makarimil akhlak, cerita tentang akhlak-akhlak yang soleh. Wal hadis ma'ad dhaif, atau ngomong-ngomong dengan tamu. Jadi tamu itu kan gak boleh dibiarkan, harus dihormati. Wa ma'a thalibi hajat, atau ada keperluan, fala karahata fi. Jadi kalau ada keperluan ngomong yang baik-baik maka gak masalah. Bertamu gak masalah, bertamu malam-malam gak masalah.
Jadi kalau ngomong yang mubah itu nggih statusnya makruh. Kalau hari-hari biasa karena ngomong lek bengi iku biasanya gak krasa, moro-moro jamin entek. Jamin mari wake-wake rolas moro dadi nol ne, jamin entek. Jadi moro-moro bengi istirahatnya kurang. Kalau istirahat kurang pasti tahajudnya itu angel. Terus Kanjeng Nabi bincang-bincang malam niku nggih sering, tapi kan ketika Kanjeng Nabi yang bicara niku kan mesti hadis. Nek kula jenengan kan mesti kadang-kadang bahas film, kadang-kadang bahas bahas tanggane barang. Tadi dipilih, kita memilih. Nah masalahnya film kan sing anu ya bengi-bengi. Amin delok film rasan-rasan. Wa Ibnu Umar, hadis saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu sholal isya fi akhir hayati. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat isya ketika menjelang akhir hayat beliau. Falamma salama, maka ketika beliau mengucap salam, qala dawuh, ara'aitukum lailatukum hadhi, apakah kalian tahu malam kalian ini? Fa inna ala ra'si mi'ati sanatin, maka setelah malam ini 100 tahun kemudian, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi al yauma ahdun, tidak tersisa seseorang di muka bumi yang hidup pada saat ini. Terus ketika Nabi sholat isya terakhir, Nabi itu dawuh, orang-orang yang hidup pada malam hari ini itu tidak akan tersisa 100 tahun lagi. Jadi sahabat niku masanya itu sampai 100 tahun Kanjeng Nabi wafat. Tadi wonten sahabat Sayyidina Anas bin Malik niku ala sawab usianya 102 tahun. Sahabat sing paling sepuh 107 atau berapa, 107. Beliau paling sepuh. Jadi nggak ada yang lebih sepuh daripada sahabat Anas usianya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih. Idza da'a ar-rajulu, ketika seorang laki-laki memanggil imra'atahu, istrinya, ila firasyih, memanggil ke kamar. Fa'abat, kemudian istrinya menolak. Fabata ghadbana 'alaiha. Fabata, pada malam hari itu, ghadbana 'alaiha, si laki-laki marah pada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat melaknatnya hatta tusbiha, sampai subuh. Nah, ini naudzubillah, ini ibu-ibu nih. Tadi pas suaminya ngajak, maka kalau nggak ada uzur nggak boleh nolak. Kalau nggak ada uzur, atau misalnya nolak itu harus dengan alasan-alasan sing sekiranya laki-laki itu nggak sampai marah. Karena kalau sampai marah, lanat hal malaika hatta tusbiha, sampai isu malaikat itu melaknatnya. Ini dari satu riwayat, ada beberapa riwayat yang lain. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, la yahillu lil mar'ah, enggak halal bagi perempuan, antasuma, dia melakukan puasa, wa zaujuha syahidun illa bi'idznih, dan suaminya itu syahidun, ada, tidak dalam keadaan bepergian, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya, wala ta'zana fi baitih illa bi'idznih, dan tidak melakukan puasa di rumahnya kecuali atas izin suami. Muttafaq alaih. Sampai bab puasa niku harus izin terlebih dahulu pada suami.
izin terlebih dahulu. Pak, kalau benjing tak siam nggih, kalau benjing tak siam. Tadi biasanya ten pundi-pundi niku anjene sing sergap poso niku sing wedok ten pundi-pundi. Jadi ketika perempuan melakukan puasa misalkan, melakukan puasa itu dia dapat pahala puasa. Tapi ketika melakukan puasa dengan izin suami, dia itu mendapat 2 pahala. Karena pahala pertama itu pahala puasa, pahala yang keduanya karena izinnya, diizinkan. Pahalanya beda ketika poso-poso dewi. Dan sing lanang itu ya nggak layak kalau nggak ada urusan moro melarang gak oleh. Tadi nggak ada. Tadi yo ketika izin puasa ya diizinkan. Nah, pas awan pengin gerai-gerai ya urusan dia. Dan perempuan yang nggak boleh nolak juga. Jadi tetap ketika puasa sunnah, sesuatu yang wajib itu harus didahulukan. Memenuhi panggilan suami wajib, puasa itu sunnah. Nah, maka sunnah itu nggak boleh mengalahkan yang wajib, harus tetap mendahulukan yang wajib. Tadi sajane ten pondok niku wonten kitab sing bahas khusus masalah keluarga niku sajane nggih penting. Wonten kitab Qudul Jain, wonten kitab Quratul Uyun macam-macam. Terus perempuan niku wonten dibahas bahwa ketika seorang perempuan niku membuatkan minuman, sidik-sidik nggak kopi, kemudian diberikan disuguh nonton suami, maka pahalanya itu lebih baik daripada dia sholat sunnah sehari semalam. Nggak enak kopi tok sak gelas, pahalanya lebih baik daripada dia sholat sehari semalam. Nah, lek nggak enak sedina ping 3, berarti lebih baik 3 dina 3 bengi, kan enak. Karena memang ngoten. Jadi bagi ibu-ibu pahala yang paling besar setelah sholat dan puasa niku khidmah pada suami, berbakti pada suami. Man sholat khamsaha wa shomat syahroha wa ta'at zaujaha, barang siapa yang sholat 5 waktu, kemudian puasa syahroha Ramadan, kemudian atau azaujaha, taat pada suaminya, maka dikatakan masuklah pada di pintu manapun dari surga. Fadkhulil jannah min ayyi babin syi'ta. Fadkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi babin, dari pintu manapun syi'ta, yang kalian kehendaki. Tadi pahala taat niku pahala taat pada suami niku lebih besar daripada apapun. Pokoknya selain sholat dan puasa. Bahkan haji. Karena haji niku mboten angsal kalau nggak ada muhrim, kalau nggak ada laki-lakinya atau orang yang menyertai. Bahkan pahala zakat, sing ngetokno zakat ya suami nih. Jadi sekedar nggak boleh perempuan berangkat sendiri. Ada itu. Umroh juga nggak boleh. Umroh nggak boleh. Perempuan itu nggak boleh melakukan safar yang waktunya sehari semalam tanpa muhrim. Sehari semalam. Jadi misal umroh itu bisa dilakukan sebelum 24 jam nggih boleh. Tadi misal ono pesawat itu teko turen langsung nang Mekah ono ya mungkin bisa. Nah, berarti lek umroh itu kanan. Sekedar tok. Tadi pesawat kan 5 jam. Mriki Arab. Itu kan lewat izinnya cepat ke dalam negeri. Umroh atau haji, semuanya kan lewat. Niku yang penting perempuan itu nggak boleh safar, kecuali nggak boleh safar sendirian yang waktunya
lebih 1 hari 1 malam. Tadi nggak ngurus apapun, nggak ngurus untuk haji atau untuk apapun, nggak ngurus. Yang penting nggak boleh. Jadi ada pengecualian ada. Jadi ketika sebenarnya masih ada, tapi dalam hal mau berangkat ke sana itu tanpa pengecualian ya juga nggak boleh. Jadi harus ada mahram, ada saudara laki-laki, anak laki-laki itu ada boleh. Bahkan sampai ketika misal safarnya itu untuk sekolah misal, iku kudu yang pertama iku kudu diterno dhisik. Pertama iku kudu diterno. Dadi anake kate kuliah nang UNER misalkan. Terus mari ngono kan ngene kan suwe. Jadi orang tua laki-laki kudu ngeterno dhisik pertama sampai beberapa hari. Kalau sudah 3 hari si anak itu statusnya itu sudah menjadi mukim, dia itu bisa ditinggal. Tapi lek anu tok, lek pendaftaran tok sampai nginep gak boleh. Berarti harus nemeni sampai 3 Harus hari. nemeni. Nggih. Harus minimal nemeni sampai status safarnya itu nggak ada. Nggak ada putranya putri semua. Wedok kabeh harus ada, misalkan keamanan itu benar-benar terjamin. Jadi nggak sampai misal sak rombongan itu harus wis perempuan kabeh, tapi yo ancene bener-bener positif. Kalau dia itu berangkat sampai mulai aman bener, harus positif. Jadi harus dicek. Misalnya ini aku punya anak kuliah, aku masih nggak di sana posisinya kan. Cuma si anak ini ada asrama di kuliah. Aku nggak bisa mengatakan, cuma tempon dengan orang asrama bisa, boleh nggak gitu? Azhar gitu. Harus memastikan keamanan asrama. Ya makanya yang kita hubungi ketua yang komunikasi asramanya gitu. Jadi seperti di pondok niku gangsal. Dadi lek pondok kan harus ten pondok niku sing penak kanan sini anu. Ketika kita mondokkan anak-anak di pondok, kita itu kan pasrah wakil. Jadi wakil pada anu untuk menjaga. Lek di pondok juga kita wajib memastikan bahwa pondok itu benar-benar terpisah laki-laki perempuan. Boleh, tidak masalah. Karena sudah ada jaminan keamanan. Kalau sampai ke luar negeri, Azhar itu. Nggih, sajane mboten asal. Harus bener-bener kecuali ono barengane yang bener-bener wis biasa atau ono bagianan ini putri. Dadi putri bareng putri akeh. Terus dijamin keamanannya boleh. Tapi kalau pertama kali dicul-culno dhewe enggak boleh. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, kanjeng Nabi dawuh, hadis saking Abu Hurairah, amma yahsha ahadukum, tidakkah kalian takut idza rafa'a ra'sahu qoblal imam, ketika mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, tidakkah kalian takut Allah itu menjadikan kepalanya seperti kepala himar kuda, keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah itu menjadikan tubuhnya itu menjadi tubuh keledai. Niki nggak boleh sholat niku mboten angsal, tidak boleh disii imam. Tadi sholat niku anu biasanya trennya niku anu le traweh pas Ramadan trennya kan balapan. Jadi imam kadang-kadang balapan, menarik cilik-cilik. Jadi saking cepete imam, marune imam lambat tidik ya dibalap imam mumi.
Nah, di akhirat Allah itu akan menjadikan orang-orang sing sholati lebih cepat. Itu kepalanya mirip khimar atau tubuhnya mirip khimar. Tadi misalnya di padang masyar, sing wong bentuke khimar-khimar ngono iku berarti sholati biyen cepet-cepet. Kalau sunnah kan yang tadi kan sama-sama salah itu. Ya imamnya terlalu cepat ya makmumnya kok cari di sini. Ya nggak boleh. Jadi walaupun sholat sunnah, melakukan kesalahan itu dosa. Tadi sholat cepet itu dosa. Sholat cepet dosa. Bacaannya nggak fasih. Bisa bacaannya nggak fasih atau bisa tumaninahnya nggak ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis saking Sayyidah Aisyah. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW dawuh, la sholata bihadrati ta'amin. Enggak ada sholat dengan hadrati ta'am, ketika makanan tersedia. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Sholat niku ketika ada makanan yang terhidang kudu sini jero, makanan yang wis nyepak, maka harus didahulukan makan dhisik. Tadi sholati cek khusyuk soalnya anu. Tapi lek makanane belum terhidang nggih mboten. Makanane wis disimpen di anu mboten. Dadi yo enggak ada keharusan mangan sih, wong segone urung ditokno, kate ngenten-ngenteni ndak. Jadi kalau makanan itu sudah terhidang, itu kan ada potensi makanan itu orang sing dianu kucing, orang sing macam-macam. Jadi orang sing kuatir pindangnya hilang. Tapi ketika makanan itu belum terhidang, maka nggak ada keharusan makan dulu. Tadi sholat sih mboten masalah. Lapar ya. Nek luwe yo didahulukan makan. Jadi lapar itu kan ganggu. Tapi kalau itu pilihannya itu kalau seandainya makan duluan ketinggalan jamaah. Tapi kalau nggak makan dia dapat jamaah. Itu yang didahulukan yang mana? Dahulukan jamaah. Jadi di sini ngringkesi makanan sih. Tadi lek makanan ini aman ngono. Salat sih. Niku kondisional. Jadi ketika kita itu yang dahulukan itu pertama jamaah, salat jamaah. Terus lek pas dalam perjalanan lek misalnya luwe ya gak apa-apa, di sini nang warung. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, hadis saking Anas, ma balu aqwamin, apa maunya orang-orang itu, yarfauna absarahum ila sama, mereka kok yarfauna absarahum, mengangkat pandangan mereka ila sama, ke langit fi sholatihim, di ketika mereka sholat. Ketika sholat itu harus memandang tempat sujud, jadi makruh memandang ke tempat lainnya, apalagi ndangak itu lebih makruh. Sholat nggak boleh mandang ke atas. Jare Kanjeng Nabi lek basa mriki apa sih karepe wong-wong iki. Fastadda qauluhu fi dzalik. Kanjeng Nabi ngomong seperti itu banter. Hatta qala, sehingga Kanjeng Nabi dawuh, layan tahunna anzalik, hendaklah mereka itu yantahunna, marekno. Jadi marekno iku ketika sholat menghadap ke atas, sajane mandeko aja seperti itu. Aula tukhtafanna absaruhum, atau hendaklah mereka itu merem. Dadi lek misale ndangak iku ya merem, jangan sampai melek. Walaupun merem itu juga tergantung. Terus jumhur ulama menganggap sholat sambil terpejam itu makruh. Kenapa? Karena lek merem iku nggarai eling sembarang kalir.
Tiang niku lek merem niku nggarai eling sing wayahe gak eling iku eling-eling. Kunci ilang wis ketemu ya. Tadi sembarang sing lali ketemu. Tadi ndelok duit nek Quran wis pirang-pirang wulan dhisik eling do biyen tau. Jadi sholat tapi Imam Ghazali sanjang bahwa ketika terpejam itu lebih memudahkan khusyuk, lebih memudahkan konsentrasi, maka diutamakan terpejam. Dados kondisional terus pundi. Ketika kita sholat itu lemeke gak karuan. Tadi misalnya pas sembayang riyo lemeke koran mari ngono pas sing gambare gak karuan niku nggih merem lebih diutamakan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya pada Rasulullah tentang al-iltifat noleh fi shalah ketika sholat. Faqala Nabi dawuh huwa ikhtilasun. Noleh ketika sholat itu seperti kecopetan. Yakhtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Yang setan itu nyopet dari sholat hambanya. Jadi setan itu nyopet pahalai sholatnya seorang hamba. Ketika kita sholat noleh, pahala kita itu berkurang, pahalanya berkurang. Jadi sholat tolat-tolat ini gue makruh. Lek bolak-balik tolat-tolat sakit batal. Jadi lek sholat itu diusahakan anjani harus memandang tempat sujud. Terus pandangan itu di posisi apapun yang dipandang tempat sujud. Kecuali pas tahiyat itu pas syahadat itu mandang jari. Asyhadu an la ilaha illallah itu dipandang jari. Terus setelah itu balik memandang tempat sujud. Nguasno tempat sujud niku wangel. Lek mboten dilatih niku wangel. Dadi biasanya kadang-kadang wis lek mboten biasane nggih mereme ana suwene mikir sing macem-macem. Dadi ana kewan sembarang ya ro kabeh. Salat ning ngene sing rada-rada rusuh nek godang sono kecewa ono tikus sono ya sanu rada lirik-lirik. Wa Anas radhiyallahu an hadis saking Anas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh kepada saya iyyaka wal iltifati fis shalah. Hati-hatilah kamu dari tolah-toleh ketika sholat. Fa innal iltifat fis shalah halakah, karena nolah-noleh dalam sholat itu kecelakaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu wala fil faridah. Lek gak iso anjene kepengin noleh lek salat sunai, jangan sampai salat fardu itu tolah-toleh. Dadi tolah-toleh kan menandakan mboten khusyuk. Kula jenengan salat itu kan salat itu kita kan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghadap pada Allah, hendaklah kita itu konsentrasinya luar biasa. Hendaklah kita itu khusyuk. Jangankan ketika sholat, para sahabat itu ketika Kanjeng Nabi, ketika ngaos teng Kanjeng Nabi, mendengarkan Kanjeng Nabi dawuh, para sahabat itu ketika duduk mboten gerak. Duduk niku mendengarkan konsentrasi mboten gerak. Saking ngantenge itu bahkan sampai burung-burung itu ada yang bertengger di kepalanya. Saking ngantenge, saking khusyuke. Jadi ono manuk-manuk emprit iku semara turun. Karena enggak gerak sama sekali. Melok ngaji. Niku lek pas ngaji. Tapi sahabat niku lek pas wiritan, sahabat niku lek pas wiritan kata sing goyang.
Jadi sahabat ini kata ketika melakukan wirid itu goyang seperti goyangnya pohon ditiup angin. Jadi lek pohon kan ditiup angin ini ngeten tok. Jadi lek pas goyangnya kan lebih awet timbangane meneng ini. Lek meneng niku geger cepet kesel, cepet kesel. Jadi lek goyang-goyang itu lebih gegeri lebih ringan. Wa Nabi Marsad Kannas bin Al-Husain radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kanjeng Nabi dawuh, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, jangan duduk di atas kuburan. La tusallu ilal kubur niki maknai kita sholat sementara antara kita dengan kuburan itu enggak ada penghalang. Niku mboten angsal. Utawa ana penghalang iku gak boleh. Jadi penghalang iki ketok gak boleh. Utawa penghalangi terlalu rendah niku gak boleh. Dadi ana bu buwe tapi mek sak dengkul mboten angsal. Dadi kudu antara kuburan itu kita bener-bener gak ngelihat. Itu khusus sholat 5 waktu. Ndak, semua sholat. Terus ketika kula singen nate bahkan sampai sholat jenazah niku juga nggak boleh dilakukan di tengah kuburan. Jadi kudu nek jabone kuburan. Tapi kula ten Dampin niku wonten tiang tonggone kuburan niku kan sedo. Tonggone kuburan. Orangnya itu mboten gak ada griya. Dia itu tunawisma, biasanya turu ndek ini cedek kuburan turun anjene. Nah, kemudian mati ndek kono pirang-pirang dino gak ketok. Terus moro-moro konangan mati. Sampai ngeset gak karuan. Dadi mudine niku nyolati ini dibawa di luar kuburan. Tadi biasanya turunnya ndek kuburan anjene. Nek kuburan kan nonton payu-payu pane rata-rata lek bengi ya rada anget timbangannya nek nggen liyane. Nah, maka dimandikan di luar kuburan, dikafani, disolati juga di luar kuburan. Nggak boleh di dalam kuburan. Atau ketika sholat biasanya lek ten wonten daerah-daerah niku masjid ngarepe kuburan, pinggir kulone kuburan. Ketika tertutup sama sekali mboten masalah. Tadi pengimaman sampai ngarep itu tembok masjid, kemudian belakangnya kuburan, ini mboten masalah. Di Panjaitan itu ada. Di Panjaitan itu. Depannya apa? Depannya kuburan. Panjang banget. Mana pondok? Apa itu? Masjid semua kepanjang itu. Wakil. Pokoknya masjid ya bener-bener pramono terpisah. Terpisah. Kan seperti sekarang ini kan seperti pemakaman umum kan ada musolanya. Ada. Musola yang ada di makam. Musola yang ada di makam. Kan Jadi, banyak saya ngetren gitu dibangunkan. Podcast ini. Kalau letaknya di tengah-tengah kuburan mboten angsal. Dadi ono kuburan, mari ngono dibangun ndek tengahe, walaupun pas yang dibangun itu enggak ada kuburane mboten angsal. Dadi lek ono langgare dhisik, ono masjid dhisik, terus mari ngono di samping-sampinge digawe kuburan niku wis mboten masalah. Kadang-kadang kan wonten anjene ngoten niku. Dadi biasanya saya itu pernah melihat dek pondok iku sajane wis masjidnya wis genah. Karena kiai ini mati, mari ngono sing sebelah mburine dia itu dimakamkan dek kulone masjid, tapi temboknya malah dibuka. Iku mboten angsal. Menghadap kiai berarti. Menghadap kiai salate. Cuma anjane biasa lek
makome kiai-kiai niku sing ada pondok niku ten cedek ambek masjid. Tapi bener-bener terpisah tembok. Terus misalkan jenengan nate ten makome Mbah Khalil Bangkalan. Niku nggih ketika sholat itu nggih mboten asal sing tes bagian sisih wetane makome Mbah Khalil mboten asal. Harus milih sing ndek pengimaman. Milih pengimaman kan letaknya kan sebelah utaranya sebelah utaranya masjid. Jadi area di situ lek gawe wiritan mboten masalah, tapi lek untuk sholat gak boleh. Tidak bolehnya itu ketika nggak ada pembatas. Wonten rencang jamaah tablek niku pernah biasanya lek jamaah tablek ten India niku kan ada masjid sebelah baratnya niku ada makome aulia, makome para wali, makome aulia niku terkenal ten mriku. Ketika orang niku berdoa di situ niku mustajab. Mustajab. Saking mustajabe orang-orang Hindu itu lebih seneng ndonga ten mriku daripada nang dewa-dewani. Lebih seneng. Sehingga orang-orang tablek niku di sana niku malah dituduh penyembah kuburan kali tiang-tiang dituduh penyembah kuburan. Padahal wong tableke salate nek masjid. Dadi orang sing beribadah di kuburan niku orang-orang Hindu nih. Wong Hindu niku ibadahe nang kuburane wali niku. Nggih anjene makom aulia niku termasuk tempat yang mustajab untuk berdoa. Tadi makanya mulai biyen jenenge ziarah wali niku viral, mesti rame. Soalnya karena ketika orang berdoa nek makom-makom ngoten niku mesti mustajabe gampang. Abu Musa al-Asy'ari niku kan dimakamkan ten di Roma. Dek pager. Dek suatu tempat di bentengnya istana Romawi. Dek tempat niku sebelah utara. Abu Musa al-Asy'ari kan sahabat. Terus perang niku di zaman Muawiyah. Dadi ambek Muawiyah gak oleh perang niku dituting-tuting. Kok niku kok wong kate jihad gak oleh. Sopo kon niku. Dadi beliau syahid di ketika perang karepe membebaskan Roma. Tapi beliau wafat syahid dan wasiate makamkan saya di dekat benteng kota Roma. Oh, Konstantinopel, bener, Konstantinopel. Nah, terus makom beliau itu ternyata sing sering ziarah niku orang-orang Nasrani Konstantin. Dadi ziarah ndonga nek kono ternyata mustajab. Tapi nggih perlu hati-hati. Jadi kadang-kadang kalau orang itu nggak berhati-hati, kuatire ndongone nang kuburan nih, bukan berdoa pada Allah. Padahal tempat itu cuma makom itu cuma tempat. Jadi Allah itu memuliakan ahli ilmu. Saking mulianya sehingga makomnya orang ahli ilmu itu dijadikan tempat yang mustajab. Jadi bukan karena tapi karena orang yang dimakomkan di situ itu adalah ahli ilmu. Nggak ada wali sing mboten ahli ilmu mboten nonton. Jadi jenenge wali kabeh iku mesti ahli ilmu. Tapi sing terkenal biyen kan Saktine tok, Syekh Abdul Qadir Jailani niku Sultanul Aulia, sultane para wali. Tapi kitab-kitab karangane nggih kewatah sanget Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jadi tiap wali niku pasti ahli ilmu, tiap wali niku pasti ahli ilmu. Nek koyo biasanya kan di YouTube kan ono Gus Habib sing kadang prilakune kok ada ilmu nih lho. Kadang dia mati ono apa nih? Ada Habib sing kelakuannya koyo orang nggak berilmu, jadab, kadang-kadang gak sembahyang barang. Yo kita mandang dia itu sebagai orang yang gila. Jadi ada orang sing nyeleneh seperti itu. Jadi jare wong iku wali iku, ya gak apa-apa yang wali tapi wali-wali sing gila. Gila kan gak melanggar syariat. Orang gila itu masih gak sembahyang gak apa-apa. Jadi ketika tonggone Mas Yusuf kan dhisik kan viral. Kiai siapa? Badawam. Itu kan viral. Dadi yo sembayangi yo mbuh pakaiane wis kadang sualan cendek tok. Jadi mandang seperti itu, kita mandang dia ya ya barangkali memang dia itu wali. Saking cintanya pada Allah sampai stres kan ya gendeng. Jadi orang yang seperti itu memang ada. Habib saking cintai kepada Allah sampai gak kuat. Sampai gak kuat karena cinta pada Allah itu karena sampai gak kuat. Ada riwayat Nabi Musa nih niku kan merasa orang yang paling cinta pada Allah. Merasa orang yang paling cinta pada Allah. Nabi Musa dapat wahyu, bukan. Orang yang paling mencintaiku adalah si fulan ini yang ada di sini. Ada di lembah-lembah ini. Nabi Musa goleki, ketemu ternyata sing di lembah itu orang gila. Loh, aku orang gila kok cinta pada Allah. Protes, ya Allah ini kan orang gila. Bagaimana dia bisa cinta padamu? Terus maka orang gila itu disembuhkan untuk dijak omong-omong. Ketika orang gila itu sembuh, dikandani, wahai Musa, ketika engkau mencintai Allah dengan 100% misalkan, kamu itu enggak akan kuat. Cinta pada Allah 100% ya dadine koyo ngono iku. Dadine seperti orang gila karena enggak kuat. Nah, jadi orang-orang sing model-model seperti itu, wali-wali sing jarine jadab dan macam-macam. Kita menganggap mereka memandang kita dengan pandangan mereka itu majedub. Majedub itu gila karena cinta pada Allah. Lek gila karena stres itu majnun. Majedub dan majnun. Majnun itu karena tekanan hidup, mari ngono stres. Nah, itu majnun. Ini perlakuannya sama. Majnun itu orang yang stres bebas syariat. Orang yang majedub ini juga bebas syariat, masih gak sembahyang gak apa-apa. Nah, tapi kalau kita itu menganggap bukan orang gila, berarti kita itu buruk sangka pada dia. Ono Habib, mari ngono kelakuannya kayak ngono iku terus stres, gak tahu sembahyang. Terus kita itu berpikiran, iki wong iku gak sembahyang sih. Berarti kita itu suudzon, menganggap orang gak sembahyang. Kan suudzon. Tapi kalau kita itu menganggap orang itu gila karena fakta seperti itu, nggak suudon, gila itu kan yo faktanya kelihatan. Jadi walaupun orang itu nggak sembahyang, ya nggak urusan kan karena gila. Nah, jadi menganggap orang gila itu lebih aman daripada kita menganggap orang seperti itu waras. Jadi orang gila. Yo gak urusan ya orang, jenenge wong seneng kan yo. Jadi orang sih nggak ngerti kan ya seperti itu. Sing gila iki pemalas gak sholat. Gila. Jadi memang cinta pada Allah itu suatu yang sangat berat. Kalau orang itu nggak kuat-kuat, ya memang seperti itu. Bisa jadi majnun, majedub. Jadi akalnya itu seperti sing majedub niku seperti Al-Hallaj. Nah, zaman biyen cerita Al-Hallaj itu pokoknya sembarang barang iku Allah. Iku apa Allah? Nduding watu iku apa Allah? Sembarang Allah. Dadi kaya manunggaling kawula Gusti karena kepikirannya ya Allah tok, ditakoni sembarang gak iso. Dia itu gila. Saya Siti Jenar dan lain-lain. Memang nggak kontradiksi bahwa seorang muslim itu kan harus mencintai Allah gitu secara totalitas. Nggih. Nggak kontradiksi dengan kalau mencintai Allah secara total ini jadi gila gitu. Sing
mencintai Allah dengan total itu ketika orang itu bagi orang-orang yang gak kuat secara total kan sesuai dengan kemampuannya, jadi kalau orang normal mencintai Allah sesuai dengan kemampuannya normal. Tapi ketika orang itu kepingin mencintai Allah sepenuhnya, dan ini kaya orang sing ditemui Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi, merasa mencintai Allah dan memang sepenuhnya mencintai Allah. Tapi Nabi Musa itu ya gak gila. Tapi ketika ditunjukkan oleh Allah ada orang yang lebih mencintainya daripada Musa, ternyata orang yang lebih mencintai ternyata gila. Harus mencintai Allah secara total, maksudnya kita itu mastatotum sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kata Habib sing ngoten. Dulu ini cerita ya. Dulu pernah yang saya kasus Habib. Jadi jangan bilang buya tua di sana. Jangan pandang Habib karena Habib itu panggilan Rasulullah. Kamu mau nyalahkan si Habib, namanya punya, misalnya Ipul namanya. Ipul yang kamu tegur, jangan bawa Habib. Kalau kamu bawa Habib itu kekulahan, bilang orang Banjar, kualat. Karena Habib itu panggilan Rasulullah. Panggilan itu Zuriyah. Jadi maaf, jadi jangan bawa Habibnya. Jadi individu. Oknum. Sama tadi, totalitas kepada Allah. Ya kan? Kenapa jadi gila? Kalau kita mikir satu hal, sifat Allah itu wujud itu pasti ada. Kalau kita cari itu gila. Ya enggak kira-kira. Jadi sekemampuan kita. Mungkin gitu aja. Iya. Jadi kalau saya banyak bergaul dengan Habib, jadi jangan bawa Habibnya. Jadi individunya. Kalau Habibnya buah Habib salah apa kemana kan? Nggih, karena tapi faktanya pancen sekarang ini banyak yang pakai nama Habib sekuler juga banyak. Habib sekuler. Digalakkan sekarang kan. Dia Robito. Sekarang kayak pamnya Ajumatkan Azmat Khan nggih. Kan sekarang lagi tren nih Ajumatkan lagi mau masuk ke Robita. Ajumatkan itu kan dari India yang pamnya yang salah satu di Rasulullah nikah dengan Azmat Khan nggih, ada yang Kan termasuk juga babat tanah Jawa kan pamnya Ajumatkan. Kan lagi rame nih kayak Roma Irama ngaku Ajumatkan dan enggak. Ayo. Rame-rame udah ngelapor ke Robita kemarin. Infonya seperti itu. An Abi Al-Juhaim Abdullah bin Al-Haris bin As-Summah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, "Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli." Seandainya seorang yang berjalan itu ngerti dosa antara baina yadayil musalli, dosa di antara dua tangan orang yang sholat, maksudnya di depan orang yang sholat. Baina yadai itu di depan tapi mboten tepi-tepi nemen. Jadi ketika orang dua tangannya dijulurkan ngeten. Jadi jarak orang sholat kan ketika sujud kan sak depo, nang ngarep sak depo. Maka ya sekitar segitu. Orang itu nggak boleh melewati orang yang sholat, nggak boleh melewati. Jadi dosa orang yang melewati depannya orang yang sholat. Lau ya'lamu al-marru baina yadayil musalli, seandainya orang itu tahu dosanya yang terletak di antara di depan orang yang sholat. Lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka dia itu berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada berjalan di antara kedua tangannya. Jadi dosanya besar. Jadi qala ar-rawi beriwayatnya mengatakan la adri qala arba'ina yauman aw arba'ina syahron aw arba'ina sanah. Saya nggak tahu yang dimaksud kanjeng Nabi itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Jadi yang jelas 40. Nggih mungkin hari, nggih mungkin dosanya.
dosanya. Jadi ada hadis lain kan, ketika ada orang yang berjalan di depan orang sholat maka boleh pukullah. Tapi niku kasuistik, nggak semua orang yang berjalan di depan orang sholat itu dipukul, mboten. Jadi tergantung terus pundi. Ketika sholat, misalkan sholat Jumat, lek wong sing pinggir ngarep iku batal, kate nang jeding lek gak ngliwati ngono terus nggak bisa. Ya mesti otomatis kudu melewati karena ada kasus, ada kebutuhan. Jadi yang nggak boleh itu ketika nggak ada kebutuhan. Lek ndek Mekah niku kan ketika orang sholat kan ada jarak antara depan dan belakang, kan pasti ada jarak untuk orang lewat. Mboten mepet persis. Jadi ada jarak untuk orang lewat. Berarti yang sahabat tadi ya? Jadi searah tadi. Satu hasta. Hasta itu. Jadi malah pas Jumatan itu malah ketika ada orang mau lewat, ini kan disuruh menjulurkan tangan. Tapi pas Jumatan ya keliru, sing julurkan tangan itu keliru. Tadi kita itu nggak tahu ada orang mau keluar itu kenapa, moro-moro kebelet ini kalau lewat ya iso brojol deh nggak boleh. Jadi makanya sholat itu kan biasanya wonten ada sutra itu pembatas. Sutra niku sanes sajadah. Sutra itu pembatas yang tegak. Jadi pembatas itu untuk membatasi siapapun. Lek pas sholat ten embong misalnya, niku lebih kelihatan daripada sajadah. Barang ngadeg seret ketok. Dadi sutra niku ya enggak terlalu cilik-cilik temen. Dadi batasnya ketok. Nek Nurman apa ono? Seperti dampar. Nah, sak dampar ngoten saged. Soalnya saya pernah lihat wonten masjid lain niku mek sakilan cilik temen. Sakilan bentuknya kok cilik koyo maesan. Terlalu kecil. Sling mati. Lek sajadah niku bukan pembatas. Sajadah niku bukan batas. Sajadah iku malah iso dadi kaplingan. Jadi karena sajadah niku tiang niku sholat malah terlalu benggang, enggak bisa rapet. Jadi sajadahnya gede, sing liyane ngidek sajadahnya gak oleh, gak boleh. Saya pernah mendengar hadis sahabat itu ketika sholat panas-panas itu izin pada kanjeng Nabi, ya Nabi bolehkah kami memakai alas untuk sholat? Nabi menjawab jangan. Terus walaupun cuaca panas ya Nabi jangan. Walaupun di tanahnya kotor ya Nabi tetap jangan. Tadi kalau ndamel bawa sajadah niku makruh. Tadi tetap sholat niku sing sae Ndak. Tekel mboten masalah. Tadi nambah-nambahi sajadah niku makruh, nambah-nambahi sajadah. Tapi lek misale untuk kenyamanan ngoten nggih nambah sajadah. Dadi lek kula sajadah niku sah. Nggih mboten masalah. Dadi untuk kenyamanan mboten masalah. Nutupin najis tadi Al-Azhar yang sebelah mepet tembok enggak masalah. Nutupi najis. Gak tahu dianui, gak tahu di. Mana? Kok pinggir iki? Jauh mana wae? Jadi lek karpet api-api nemen sampai kayak babut
niku nggih mboten asal taman salat. Dadi sujud iso-iso keturun. Sujud keturun. Demi kenyamanan sampai tidur. Imaman. Oh, wow. Terus itu tuh imamnya. Imam kan kirian deh. Masjid Gunung Lebih Ini Wander. Idza uqimatis shalah fala sholata illa al maktubah. Idza uqimat as-shalah. Ketika uqimat, ketika qomat untuk sholat, fala sholata maka enggak boleh sholat illa al maktubah kecuali sholat yang wajib. Wonten hadis lain la sholata bainal adzan wal iqamah. Enggak ada sholat ketika ada azan dan qomat. Tadi maksudnya itu sholat sunnah atau memulai sholat ini benar asal. Ketika kita mendengar adzan, sholat kita itu setelah adzan selesai. Atau ketika pas qomat, maka sholatnya ketika qomat selesai. Kemudian ketika kita pas sembahyang mau krungu adzan terus pundi, maka diteruskan. Dia diselesaikan sholatnya, karena juga ada perintah kita itu nggak boleh membatalkan sholat kita. Tadi sholat diselesaikan. Tapi biasanya ada orang itu ketika sholat kemudian qomat, ini biasanya membatalkan. Ini bukan masalah. Tadi membatalkan sholat niku sing leres nggih salam. Tadi ketika sholat Allahu Akbar sik ngadeg, mari ngono qomat. Nah, niku nggih salam. Assalamualaikum mboten. Jadi mboten langsung plunjung mboten. Nah, karena definisi sholat niku mulai takbir sampai salam. Posisi berdiri. Definisi sholat niku mulai takbir sampai salam. Sehingga ketika memberhentikan sholat nggih kali salam. Nah, kalau waktu posisi sujud nggih duduk salam. Duduk salam. Pas rukuk nggih berdiri. Lek sujud ambe tolak-tolak kan kaya tari Aceh ini. La takhusu lailatul jumu'ati bi qiyamin min bainil layali. La takhusu, janganlah mengkhususkan lailatul jumu'ah di malam hari Jumat bi qiyamin min bainil layali. Untuk melakukan sholat tanpa sholat yang lain. Aku tak tahajudan malam Jumat tok, karena malam Jumat Sayyidul Ayyam. Enggak boleh mengkhususkan malam Jumat tok, liane enggak boleh. Jadi kalau untuk sholat, ya lain hari juga harus sholat. Wala takhusu yaumal jumu'ah bisyamin min bainil ayyam. Jangan juga mengkhususkan hari Jumat untuk melakukan puasa tanpa hari yang lain. Illa ayakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali Jumat itu adalah orang berpuasa yasumuhu ahadukum. Puasanya itu puasa yang biasa, kebiasaannya. Kalau orang puasa Daud, poso enggak. Nah, kadang-kadang kebagian pas Jumat waktu ini poso, Kamis enggak, Sabtu enggak, maka enggak masalah. Tapi kalau orang tidak terbiasa puasa Daud, moro-moro Jumat pengen poso enggak boleh. Statusnya apa? Makruh bukan haram, makruh. Jadi kalau pengen poso dina Jumat, maka hendaklah dibarengi Kamis atau Sabtu. La yasuman ahadukum, janganlah kalian berpuasa. Tadi wonten la yasuman, wonten nun taukid, berarti memang perintah yang tegas. Janganlah kalian berpuasa, janganlah kalian benar-benar berpuasa yaumal Jumat, di hari Jumat, illa yauman qablahu au ba'dahu, kecuali ditambah satu hari sebelumnya atau sudahnya. Muttafaq alaih. Jadi makruh sangat. Kalau orang berpuasa enggak ada pahala puasa karena makruh. Wan Muhammad bin Abbad qala sa'altu Jabir radhiyallahu anhu anaha Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Muhammad bin Abbad niki tanglet pada sahabat Jabir. Apakah Rasulullah melarang puasa di hari Jumat? Qala na'am, ya.
Nabi melarang puasa di hari Jumat. Wan Ummil Mukminin Juwairiyah, saking salah satu istri Nabi, Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yaumal Jum'ah. Kanjeng Nabi masuk rumah Juwairiyah di hari Jumat. Wahia shaimah. Pada waktu itu Sayyidah Juwairiyah berpuasa. Faqala, kanjeng Nabi bertanya, asumti ams, apakah kemarin kamu berpuasa? Qalat la, tidak. Qala turidina antasumi hodan, apakah kamu besok hari Sabtunya ingin berpuasa? Qalat la, tidak. Qala faaftiri, maka batalkan. Maka batalkan. Karena puasa makruh nggak ada pahalanya. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wisol. Hadis saking Abu Hurairah dan Aisyah, Kanjeng Nabi melarang wisol. Wisol niku puasa nerus. Tadi sahur sadurunge subuh, bukone pendak subuh. Bukone pendak subuh. Niku wisol mboten angsal. Nah, poso ngebleng. Kula sing nate. Dadi jaman ten pondok niku nggih poso 3 dina mburu-mburine ngebleng, mburu-mburine mboten buka. Niku aturan saking sing gawe amalan mboten. Dadi poso Selasa, Rabu, Kamis. Kamis niku asline mboten angsal buka. Tapi dirubah kali yai kula dirubah. Dadi karena wisol niku mboten angsal. Dadi magrib iku kudu mokel ambek banyu sak gelas. Dadi lek wis mokel berarti enggak poso. Wa Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Kanjeng Nabi melarang wisol. Qalu, sahabat bertanya, innaka tuwasil, ya Rasul jenengan niku tuwasil, menyambung puasa sampai besok. Qala, inni lastu mislakum. Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Inni ut'amu wa asqa. Sesungguhnya aku ut'amu, diberi makan, wa usqa, dan diberi minum. Kanjeng Nabi niku rezekine saking pangeran. Jadi ketika pas wayahe buka niku pasti Kanjeng Nabi nggih buka. Pas wayahe ngene niku. Pas wayahe buka niku mesti ada makanan, mesti diberi makan atau diberi minum. Nek kula njenengan mboten, nek gak golek ya gak oleh. Jadi aktivitas Kanjeng Nabi niku ada yang berbeda dengan kita. Ada pertanyaan? Tadi poso wisol berat sih kan. Kalau singen mari poso nerus buka banyu putih tok. Isu mari ngono mangan sak piring. Ledilut moro muta-muta masuk angin. Tapi ketika orang itu berpuasa niku orang berpuasa niku mesti sehat. Dadi Mas yo bukoe didik, sahure didik itu mesti tetap sehat. Tapi ketika orang nggak makan bukan karena puasa niku sakit. Kalau saya niku pas mantun sekolah niku kepingin lemu ngombe jamu penggemuk badan, akar daun penggemuk badan saking Banyuwangi. Mari ngono, lek mari ngombe jamu niku mangan niku doyan sedina sampai ping 5. Mari bendino mangan sedina ping 5 ngoten. Ndek pabrik moro di PHK. Duit titik, mari mangan ping akeh moro sedina mangan sepisan karena ngirit. Akhirnya muta-muta mlebu puskesmas. Jari dokternya, hari ini di Pandaan kok ada ya orang yang busung lapar. Penyakit kok nggak keren belas. Penyakit nggak keren. Jadi penyakit keren lah ya medeni ta. Jantungnya sing keren. Jadi gak mangan karena gak puasa ngoten sakit busung lapar. Tapi ketika anjene niati poso niku benten sumu tasihu. Berpuasalah kalian itu akan sehat. Karena terus Sayyidina Ali
asal muasal penyakit itu bersumber dari makanan. Dan asal muasal orang sehat itu karena menyedikitkan makan. Tadi makan itu gak perlu akeh-akeh. Yang penting kualitas, kan? Yang penting kualitas. Jadi Kanjeng Nabi memang sedikit, tapi nggih paha kambing, ngoten. Kanjeng Nabi kan Jadi Kanjeng Nabi kan kesuwur miskin. Kanjeng Nabi itu kesuwur miskin. Tapi nggih lain ada nggih paha kambing sing kualitas, kan. Paha ayam, stik, paha ayam, tempe. Tinggal teman nih, moga kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.